Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berada di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu belajar dan ataukah proses pembelajaran. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi saya berharap semuanya dalam kondisi sehat dan walafiat. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, jadi satu orang dulu temannya untuk memimpin doa. Siap, gerak. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Doa selesai. Jadi silakan didengar dulu namanya. Jadi Bapak vaksin dulu. Endang Triyulianti, Hadir Pak. Puji Indramelia, Hadir Pak. Rahma Aulia, Hadir Pak. Siti Marcela, Nur Fitra, Hadir Pak. Titin Anureni, Tidak ada. Sakit Pak. Nur Hafi Sahrani, Sakit. Salpina, Hadir Pak. Muhammad Haikal Hakimi, Izin Pak. Fitra Yulianti, Tidak ada juga. Nurlina, Tidak ada. Tidak ada. Muhammad Rizki, Tidak ada. Alfa. Samsir, Tidak ada. Muhammad Gifari, Hadir. Irsa Sananda, Muhammad Farid Fadli, Sri Winarni, Hadir Pak. Anissa Salsabila, Hadir Pak. Nur Hikmah, Hadir Pak. Ahmad Sabi Asmara, Hadir Pak. Muhammad Ahmad Parmasalia, Fakir Ridwan, Hadir Pak. Muhammad Nur Ilham. Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai dimensi 3 sub pembahasan jarak titik bidang. Jadi bisa diperhatikan dulu slide-nya. Jadi bagaimana yang dibahas, bisa lihat? Bisa. Ya, jadi hari ini itu kita akan mempelajari materi dimensi 3. Jadi jarak titik ke bidang. Ya, dan ini bisa dilihat setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan pendekatan saintifik dengan berbantuan LKPD dengan pengembangan PPK 4C dan literasi, peserta didik diharapkan jadi yang pertama dapat menganalisis jarak titik dengan bidang dalam ruang. Kemudian yang kedua dapat menentukan jarak titik dengan bidang dalam ruang. Jadi inilah nanti akan kita capai. Ya, kemudian sebelum kita masuk ke materinya, ada beberapa materi yang menjadi prasyarat. Artinya harus kita kuasai sebelum menentukan antar titik. Jadi pertemuan pertama ini sudah kita bahas tuh. Ya, kemudian yang kedua jarak titik ke garis. Jadi ini materinya minggu lalu. Yang ketiga rumus luas segitiga. Jadi sebelum saya lanjut, masih diingat bagaimana cara mencari luas segitiga? Ya, jadi rumusnya itu 1/2 kali alas kali tinggi. Kemudian yang keempat, ada teorema Pitagoras. Tahu teorema Pitagoras? Tahu.
berlaku untuk segitiga apa ini Pitagoras? Jadi berlaku untuk segitiga. Ya, jadi kita lihat dulu masalahnya. Jadi di sini ada masalah. Nah, jadi kalau diperhatikan ini gambar. Iya, ini gambar rumah. Jadi salah satu manfaatnya kita mempelajari jarak titik ke bidang. Ya, jadi bisa kita lihat penerapannya ya seperti ini rumah. Biasanya itu kalau atap sering kita lihat tuh atapnya rumah. Ya, jadi itu bentuknya prisma segitiga. Biasa kalau dilihat tampak depan biasanya begini. Kalau orang Bugis mengatakan apa? Atau ada kuda-kuda kayu, ada juga apa? Timpa lajah. Ya, jadi bentuknya itu segitiga. Biasa begini tuh. Kemudian ada begini. Ya, jadi inilah yang menopang atapnya rumah. Jadi kalau misalnya ya, kita tidak menguasai ini, ya terkadang kalau kita mau mengukur, ya, biasanya itu balok kayunya kita angkat ke atas, baru ukur lagi, baru bawa lagi ke bawah, turun gergaji. Ya, tapi kalau kita menguasai materi ini, ya tidak perlu kita angkat kayunya ke atas. Ya cukup dihitung saja, oh kemiringannya sekian, jadi nanti saya butuhkan ini, oh sekian meter saya butuhkan tiangnya. Jadi tidak perlu lagi kita angkat kayunya, ukur, baru gergaji. Jadi bisa di bawah itu sudah bisa kita ukur. Ya, dengan menggunakan ya, jarak titik ke bidang. Jadi perhatikan dulu masalahnya. Jadi saya bacakan ya. Jadi tiang penyangga dibuat untuk menyangga ini atap suatu gedung. Ya. Tiang penyangga ini menghubungkan suatu titik pada salah satu sisi gedung dan suatu titik pada bidang atap seperti ya. Jadi ini gambarnya seperti pada gambar ini. Ya, jadi kalau digambarkan ini digambarkan ke dalam bentuk dimensi luar atau digambar dilihat dari samping, ya kurang lebih seperti ini. Jadi ini saya lihat dari sini ya. Jadi saya lihat dari sini. Jadi yang ini atapnya sana, kemudian ini tiang penyangganya. Ya. Jadi ini ketemu di ini yang di ujung. Nah inilah nanti bagaimana caranya mengukur panjangnya ini. Ya, dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ya, jadi dari gambar 1.10 terlihat sebuah kayu penyangga untuk menyangga atap suatu gedung. Jadi tiang penyangga ini menghubungkan salah satu titik pada salah satu sisi gedung dan suatu titik pada bidang atap. Dengan mengamati gambar tersebut, dapatkah kamu menentukan kondisi atau syarat agar panjang kayu penyangga seminimal mungkin? Ya, jadi kalau seminimal mungkin artinya bisa kita, kalau kita buat rumah, ya, bisa kita minimal biayanya nanti. Jadi cukup, oh kalau 2 meter, ya 2 meter saja kita beli. Karena biasa kalau kita beli yang 3 meter, yang 1 meter itu biasa terbuang. Jadi itu salah satu manfaatnya. Ya, sekarang kita masuk ke materinya. Ya, jadi yang pertama itu bagaimana cara menentukan jarak titik ke bidang. Ya, jadi di sini ada langkah-langkahnya.
Jadi yang pertama itu P-nya atau ya titik P-nya kita proyeksikan ke bidang U. Ya, mungkin masih berpikir yang mana titik P, yang mana bidang U. Sebentar kita perlihatkan gambarnya. Nah, seperti ini dia di sampingnya. Jadi misalkan ada titik P. Jadi hasil proyeksinya ini kita misalkan P aksen. Kemudian yang kedua, semua garis yang melalui P aksen dan terletak pada bidang U selalu tegak lurus. Sehingga yang P ke P aksen ini itulah nanti jaraknya. Kalau tegak lurus, sudutnya berapa derajat? 90 derajat. Kemudian yang ketiga, jarak P ke bidang U itulah panjang P aksen. Jadi bisa kita lihat dulu. Anggaplah ini ada titik. Kita misalkan titiknya ini titik P. Kemudian ada bidang. Jadi ini bidangnya kita misalkan bidang U. Jadi ini. Nah, untuk menentukan jaraknya, jadi ini P-nya diproyeksikan ke bidang ini. Caranya memproyeksikan ya tarik garis yang tegak lurus dengan bidang ini. Jadi kita tarik tegak lurus, menembus bidang. Ini titiknya yang menembus, ini yang dikatakan P aksen. Sehingga jaraknya jadi jaraknya titik ini ke bidang ini ya, tinggal kita hitung berapa panjangnya P ke P aksen. Kemudian ada sifatnya. Jadi jika garis L, jadi ini maksudnya, ini garis L tegak lurus bidang U, maka semua garis terletak pada bidang melalui titik tembus garis L dengan bidang U selalu tegak lurus. Jadi sampai saya di sini ya, ini dihapus. Kita lihat dulu contoh soalnya. Ya, jadi misalkan ini ada kubus AB, ABCD, EFGH. Ya, jadi diketahui kubusnya. Panjang busuknya 10 cm. Jadi yang mau dicari jarak titik A ke bidang BDHF-nya. Jadi kita tentukan dulu titik A-nya di mana. Ya, jadi ini titik A ya. Ya, jadi kita tandai. Kemudian ada bidang BDHF. Nah, jadi usahakan ini kalau seperti ini BDHF, usahakan satukan semua titiknya, dihubungkan semua titiknya. Jadi B-nya hubungkan ke D. Kemana lagi? D ke H. Berarti ini yang naik ya. Kemudian H ke F. Nah, F-nya nanti kembali ke bila dikatakan bidangnya. Nah, jadi untuk menentukan jaraknya ini, ingat tadi tarik garis dari titik A ke bidang ini tuh. Tapi catatannya harus ke jadi kalau mau tarik ini, langsungkan saja ke sini. Nah, pasti menembus bidang ini. Menembus di sini, jadi bisa kita katakan oh ini aksennya. Ya terserah yang huruf apa yang mau kita gunakan, sepanjang belum digunakan di sini. Mau kita ubah oh ini anggaplah titik P, bisa. Ya, sampai di sini dulu bisa dipahami? Bisa.
panjangnya. Nah, di pertemuan sebelumnya ini A ke C disebut diagonal apa ini? Diagonal. Kan ada diagonal sisi, ada diagonal ruang tuh? Diagonal sisi. Jadi kalau di sini 10 maksudnya diagonal sisinya berapa? Ada tinggal ditambah ini. Nah, jadi 10 akar 2. Jadi ini 10. Jadi A ke C itu 10 akar 2. Berarti kalau setengahnya ini kan cuma setengahnya tuh? Iya, Pak. Berapa itu setengahnya? 5. Berarti panjangnya A ke B tinggal 5 akar 2. inilah jaraknya A ke B dan BD HE. Itu cara pertama. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa perlihatkan dulu. Bisa dimengerti. Nah, jadi ini kita dapat 5 akar 2 ya. Jadi tinggal kita bagi 2 itu apa yang tadi dibagi 2? 10 akar 2. Nah, yang diagonal sisinya, diagonal bedanya. Yang 10 akar 2 dibagi 2 tinggal 5 akar 2. Kemudian cara yang kedua, jadi saya kembalikan dulu supaya pas nomornya. Cara yang kedua, perhatikan ABD. Siku. Perhatikan dulu ABD-nya. Membentuk apa itu ABD? Membentuk segitiga Siku. ya, jadi begini. Siku-siku di sini ya. Ini panjangnya berapa? 10. Ini 10. berarti ini A, ini B, kemudian ini B. ini juga 10. Berarti ini bisa saya katakan selain segitiga siku-siku, segitiga apa? Sama kaki. Sama kakinya 10. Ini diagonal apa ini? Diagonal sisi. Diagonal apa? Diagonal sisi. Diagonal sisi seperti ini. B. Sama juga dengan AC. Ya, pasti panjangnya 10 akar 2. Jadi untuk menentukan jaraknya A ke bidang ini, ya taruh saya begini. Nah, di sini nanti siku-siku pas membagi 2 ini. Ya, berarti tinggal 5 akar 2. Ini juga 5 akar 2. Karena ini siku-siku, anggaplah ini A aksen. Ya terserah ini tadi itu bisa kita gunakan huruf PK, huruf S. Ya, jadi untuk menentukan ini maka A aksen sama dengan akar AB kuadrat dikurangi A aksen B. AB kuadratnya 10. A aksen B nya 5 akar 2. Jadi ini nilainya 100. Ini dipangkat 2 kan berarti 25 kali 2 50. Tinggal 50. Berarti ini sama kalau saya ubah 25 kali 2. sama dengan yang tadi ya. Ya, jadi bisa kita gunakan 2 cara. Kita lihat dulu. Kita kerjakan dulu LKPD-nya. Jadi ini LKPD-nya, di materinya juga saya sudah bagikan. Jadi selain materi di sini bisa dilihat di materi ajarnya. Situ sudah ada materi. Ya, jadi kalau ada temannya yang tidak bisa silakan dibantu temannya.
saya nilai juga hasil kerja kelompoknya. Ya, keaktifan saya juga terakhir kepada saya. Iya. Satu lagi. Ya silakan kerjasama dengan teman-temannya. Karena itu yang menjadi penilaian. Kalau ada yang kurang dipahami atau tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Ada yang tidak dimengerti?
itu yang 20 kaki itu sama penutupnya kan? Oh, sama apa? Mana alasnya? Ini mana tingginya? Saya lihat dari sini. Yang tinggi. Panjang kan panjang biasnya dicari. TDS panjang. Kedua kali ini kan ada di setiap segitiganya bisa saya begini, bisa juga begini. Kalau saya lihat dari sini ini yang menjadi alas, tapi kalau saya lihat begini ini yang menjadi alasnya kan? Berarti ini kan bilik ini modelnya yang menjadi alasnya. Ini kan penyebut apa nih? Kalau tidak tertulis satu, jadi kalau mulainya 25/1 ini bukan tahu ya ini kurang ini tidak bisa langsung, tapi samakan dulu supaya jadi 4 ini saya kali 4 kan, maka ini juga harus kali 4 sama-sama. Bisa. Kalau sederhananya bagaimana?
Mereka sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriya Sananda, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjawab. Saya akan presentasikan hasil kerja kelompok saya.
Angka 25 menghasilkan 5 cm. Karena BF sama dengan CF, maka BE sama dengan 5. Karena segitiga ABE segitiga sama sisi, maka panjang BE sama dengan 1/2 dikali BE sama dengan 1/2 dikali 5 sama dengan 5/2. AE sama dengan akar AB pangkat 2 dikurang BS pangkat 2 sama dengan akar 5 pangkat 2 dikurang 5/2 pangkat 2 menghasilkan 25 dikurang 25/4 sama dengan 100/4 dikurang 25/4 menghasilkan 75/4 sama dengan 25/4 kali akar 3 menghasilkan 5/2 akar 3. Ya, jadi yang bilang keterangan ini maksudnya 5/2 akar 3. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada tanggapan? Sama semua? Nah, yang mau ditanyakan sama temannya? Coba perhatikan dulu kalian ya. Mungkin ada yang ada pertanyaan kalau bisa dapat 5. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana caranya supaya bisa dapat akar 3? 25/4 kali akar 3. Jadi dipertanyakan dari mana itu akar 3 ya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Cara menghasilkan akar 3 itu perkalian mana yang ketika dikalikan menghasilkan 75, yaitu 3 kali 25. Maka dengan itu 25 dikali 3 menghasilkan 75. Ya. Bagaimana? Jadi saya perhatikan dulu. Jadi ada yang tanyakan itu dari mana akar 3. Itu prosesnya itu kita ambil dari atas. Itu ada angka 75. Ini 75 bukan bilangan kuadrat. Bukan kan? Bukan. Yang termasuk bilangan kuadrat itu kan cuma 4, 9, 16, 25, 49, 64, 81, 100. Nah, ini 75 tidak termasuk ke situ kan? Nah, jadi bagaimana caranya supaya 75 ini bisa kita ubah dengan jalan ambil bilangan kuadrat yang mendekati 75 kalau dikali dengan bilangan yang lain. Contoh saya kasih contoh 9. Itu kan 9 dalam kuadrat. 9 dikali berapa supaya 75? Itu kan tidak ada. Tidak ada kan bilangan yang kalau dikali 9 bisa menghasilkan 75. Nah, jadi melangkah itu bilangan berikutnya. 9, oh sudah 9, 16 dikali berapa supaya 75? Tidak ada. Oh melangkah itu bilangan kuadrat berikutnya. 25, oh 25 kalau dikali 3 bisa 25, sehingga ini maksudnya 25 dikali dengan pasti kembali lagi. Oke, masih ada yang lain? Semuanya bisa dimengerti? Bisa. Iya, jadi kita berikan dulu aplaus untuk itulah tadi pemekaran dari kelompok 1, sehingga kesulitan lainnya ini jadi jaraknya
jarak titik A ke bidang DC FE itu sama dengan 5/2 akar 3 cm ya. Jadi setelah semuanya bisa mengerti, jadi sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, jadi kita simpulkan dulu bahwa, atau ada yang menyimpulkan sebelum saya yang simpulkan? Ada yang mau menyimpulkan bagaimana itu jarak titik ke bidang? Harus menguasai apa? Harus membentuk apa? Sesuai dengan yang kita dapat tadi. Ada yang bisa menyimpulkan? Satu orang? Jarak apa harus kita ambil kalau menentukan jarak, karena ada yang panjang, ada yang terpendek kan? Nah, yang kita pilih. Ya, silakan Ahmad Saliu. Apabila kesimpulannya kita dapat mengetahui bagaimana menentukan jarak titik ke bidang berdasarkan masalah yang tadi diselesaikan. Menggunakan garis tegak lurus. Ya, jadi pertama kalau mau menentukan jarak harus tegak lurus. Kalau tegak lurus membentuk itu syaratnya. Tidak bisa kita tentukan jaraknya kalau tidak membentuk siku-siku atau tegak lurus. Kemudian kalau tegak lurus pasti itulah jarak yang paling terpendek. Itu kesimpulannya. Jadi jarak itu selalu yang paling pendek. Mana yang paling pendek ukurannya, maka itulah jaraknya. Kira bisa dipahami ya? Jadi sudah semuanya. Jadi kita harus ya. Lihat materi di materi ajarnya. Silakan dibuka materi ajarnya. Di halaman terakhir. Buka di halaman terakhir. Sebelum daftar pustaka. Jadi silakan dikerja semuanya. Maka ingat ini tugas individu, janganlah itu bersama. Jadi berserumah, Jadi besok silakan dikumpul ya. Jangan lagi ada yang terlambat. Yang kemudian untuk minggu depan, jadi minggu depan kita akan mempelajari materi buka. Jadi silakan dipelajari semuanya. Kalau ada isinya, ada tulisan silakan buka. Jadi statistika supaya masyarakat kita untuk mempelajari minggu depan. Kemudian pesan saya selalu prokes. Apalagi dalam